Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di sesi asinkronus dari mata kuliah Mekanika Klasik. Di pertemuan terakhir kita sudah membahas mengenai sistem dua benda ya, two body problem, yang berinteraksi akibat gaya sentral. Dan kita sudah menurunkan, bahwa pada pada gaya sentral ya, untuk, sistem gaya sentral, maka momentum angularnya itu conserve atau momentum sudut arah azimutnya conserve. Eee, Mohon maaf, momentum angularnya conserve sehingga kita bisa mengambil, orbitnya pada bidang saja ya, pada bidang, XY ya. Dengan kata lain kita men-set tetanya sama dengan, pi/2. Dan Lagrangiannya tereduksi menjadi seperti ini. Dan dari sini kita lihat kembali bahwa V ya, momentum angular arah azimut pun conserve ya. Kita bisa tuliskan seperti ini. Dan ini konsekuensinya adalah, konservasi momentum angular ini memenuhi hukum Kepler-2 yang ada di astronomi. Ya, hukum Kepler-2 bilang bahwa dalam pergerakan orbitnya planet terhadap matahari ya, dalam pergerakan orbit planet terhadap matahari, maka luasan disapu oleh radius planet tersebut, pada jeda waktu yang sama itu besarnya sama, ya. Menariknya hukum Kepler-2 ini adalah, hukum yang dirumuskan oleh Kepler, berdasarkan pengamatan empirik. Jadi yang dilakukan Kepler adalah dia mengumpulkan data-data astronomi ya untuk orbit planet ya, terutama Mars dan Bumi, dan dari data-data tersebut dia melakukan ekstrapolasi, dia melakukan, apa, eee, pengamatan sehingga dia bisa menyimpulkan ya dari kumpulan data-data tersebut bahwa, eee, dia bisa menyimpulkan ada tiga hukumnya ya. Hukum satu, hukum 2, dan hukum 3. Yang kita bahas pertama ini adalah hukum 2 karena ini yang kebetulan berkaitan dengan konservasi momentum angular. Nanti kita akan bahas hukum 1 dan hukum 3. Nah, menariknya adalah bahwa ketiga hukum ini yang didapat Kepler secara empirik itu ternyata dapat diturunkan secara matematis ya, kalau kita menggunakan, eee, gaya sentral. Nah, dan Anda lihat hukum Kepler itu sebenarnya adalah hukum, eee, apa, perilaku orbit akibat gaya gravitasi, ya kan? Seperti yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, gaya gravitasilah yang menyebabkan planet mengorbit matahari. Kita tahu gaya gravitasi itu sifatnya adalah inverse squared law ya, atau sebanding dengan inverse jarak kuadrat. Ya. Nah, tapi di sini Anda lihat bahwa kita tidak mengasumsikan adanya gaya yang sebanding dengan seperjarak kuadrat untuk mendapatkan hasil ini ya. Ini kita dapatkan dari fakta bahwa gayanya adalah gaya sentral ya. Gaya seper R kuadrat itu termasuk gaya sentral ya, tapi bukan satu-satunya gaya sentral. Jadi gaya sentral ini lebih luas dibandingkan inverse square law. Nah, artinya apa? Artinya adalah hukum Kepler-2 ini sebenarnya berlaku bukan hanya untuk inverse square law, tapi juga berlaku untuk seluruh gaya sentral. Ya. Pada kasus gaya sentral, maka kondisi ini akan selalu terpenuhi. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi kalau kita perhatikan ya, kekekalan momentum angular ini merupakan satu keuntungan ya. Kenapa? Karena sekarang eh, saya sudah belum, oke. Karena sekarang kalau kita misalnya kita mulai dari Lagrangian ini ya. Lagrangian ini dia punya dua derajat kebebasan, itu R dan V. Ya. Kalau saya tulis lagi, Lagrangiannya adalah setengah mu R dot kuadrat plus R kuadrat V dot kuadrat ya, min VR.
Anda lihat ini Lagrangiannya itu bergantung pada R, ya, V, R dan V, ya, dan juga turunan dari mereka, ya. Dan semua ini fungsi dari waktu, ya kan? Artinya ada 2 detik kebebasan di sini. Untuk menurunkan persamaan Euler-Lagrange, saya punya persamaan Euler-Lagrange untuk R dan untuk V, ya. Saya coba yang V dulu, seperti yang sudah kita dapatkan tadi. Berarti kan ini haruslah seperti ini, ya. Do L do V min d dt do L do V dot sama dengan 0. Tapi kita tahu bahwa Lagrangian ini siklik terhadap koordinat V, ya. Dia tidak mengandung koordinat V di sini. Maka suku pertama dari Euler-Lagrangian ini 0. Ya. Nah, maka persamaan Euler-Lagrange dapat saya tulis sebagai berikut. Ini berarti D per dt dari apa? Do L do V dot adalah mu R kuadrat V dot, ya. Dan ini sama dengan 0. Ya. Kalau Anda perhatikan, ini adalah persamaan diferensial orde 2, ya kan? Kan di sini ada turunan orde 1, lalu diturunkan lagi terhadap T. Jadi orde 2 ini semuanya, ya kan? Dan memang persamaan Euler-Lagrange itu umumnya selalu persamaan diferensial orde 2. Karena Lagrangian itu dikonstruksi dari derivatif orde 1 dan dikuadratkan, ya kan, seperti ini. R dot kuadrat, di sini ada V dot kuadrat, ya kan. Sehingga kalau kita terapkan persamaan Euler-Lagrange akan menghasilkan persamaan diferensial orde 2. Ini persamaan diferensial orde 2. Tapi karena ketiadaan suku do L do V ini, maka kita bisa dengan mudah mengintegralkan persamaan diferensial orde 2 ini menjadi persamaan diferensial orde 1, ya kan, yang sudah kita dapatkan tadi, ya, yaitu bahwa ini tiada lain daripada momentum conjugate, ya. Ini sama dengan mu R kuadrat V dot, ini adalah konstan, ya. Konstan, dan konstantanya dapat kita identifikasi sebagai L, ya. Nah, fakta bahwa kita bisa mengintegralkan persamaan diferensial orde 2 menjadi persamaan diferensial orde 1 ini sangat menguntungkan, ya kan? Karena kita tahu dari fisika matematik bahwa bahwa persamaan diferensial orde 1 itu selalu lebih mudah untuk dicari solusinya dibanding persamaan diferensial orde 2. Saya katakan selalu lebih mudah, ini artinya dalam konteks komparatif, ya. Bisa jadi ada persamaan diferensial orde 1 yang kita tidak dapatkan solusi analitiknya, harus dengan numerik, ya. Tapi persamaan itu kan selalu lebih mudah diselesaikan, baik secara numerik maupun analitik, dibandingkan persamaan itu kalau dijadikan persamaan diferensial orde 2. Ya, paham ya? Jadi, ini suatu keuntungan, ya, adanya yang kita namakan sebagai, ini orang namakan sebagai first integral, atau integral pertama, ya. Integral pertama. Bukan hanya momentum angularnya, tapi bahwa suatu persamaan diferensial Euler-Lagrange dapat diintegralkan sekali menjadi persamaan diferensial orde 1, itu orang namakan sebagai first integral of motion, integral pertama dari gerak. Atau ya ada juga yang bilang constant of motion, ya, konstanta gerak, ya. Karena integral pertamanya adalah konstanta, ya. Integral pertama atau konstanta gerak. Istilah-istilah yang biasa digunakan. Nah, ini untuk koordinat V, ya. Bagaimana dengan koordinat R-nya? Koordinat R-nya kita lihat. Nah, tidak seperti koordinat V, kita tidak punya privilege bahwa do L do R itu 0, ya. Kenapa? Karena Anda lihat di sini potensialnya bergantung pada R, ya. Jadi do L do R itu tidak 0, yaitu adalah derivatif dari potensial. Salah satunya, ya. Salah satunya adalah dari derivatif potensial. Dan juga selain di potensial, kebergantungan R-nya ada pula di sini, ya.
Oke, jadi kalau Anda perhatikan, sini kita punya do L do R adalah mu R V dot kuadrat ya, mu R V dot kuadrat ya, dikurang, jadi kebergantungan pada R itu ada di sini dan di sini. Dikurang dV dr ya. Do V do R maksud saya. Oke, itu yang bagian suku pertama. Sekarang yang suku keduanya. Nah, kebergantungan terhadap R dot itu hanya di suku pertama, yaitu setengah mu R dot kuadrat ya. Jadi kalau Anda turunkan Anda dapatkan mu R dot. Kalau diturunkan terhadap waktu karena mu-nya konstan, ya jadi ini mu R double dot. Nah, maka persamaan Euler-Lagrange-nya dapat saya tulis menjadi ini dikurang itu ya. Atau mungkin saya akan tulisnya seperti ini. Ini mu R double dot ya minus mu R V dot kuadrat ya. Nah, ini sama dengan minus do V do R. Oke, ini adalah persamaan gerak untuk koordinat R radial. Ya, jadi kita punya dua persamaan Euler-Lagrange ya. Ini dan ini. Persamaan untuk radialnya ini tentunya order 2, diferensial order 2. Karena kita tidak punya simetri di sini ya. Tidak ada koordinat siklik. Ya. R bukan koordinat siklik. Oke, jadi secara prinsip ini harus kita selesaikan untuk mencari tahu apa solusi dari persamaan gerak. Solusi dari persamaan geraknya apa? Solusinya adalah ya, solusi persamaan geraknya karena kita punya dua fungsi ya berarti R sebagai fungsi T ya dan V sebagai fungsi T ya. Inilah dua solusi yang ingin kita cari ya. Bagaimana R sebagai fungsi T dan bagaimana V sebagai fungsi T. Dari mana carinya? Dari dua persamaan ini. Oke. Nah, tapi sekarang kita lihat karena tadi saya katakan keuntungan ya, adanya integral pertama ini, maka kita bisa substitusi ya V dot ini ke persamaan radial ya. Jadi kalau Anda perhatikan saya bisa langsung masukkan ke sini. Ya, V dot ini kan bisa ditulis sebagai L per mu R kuadrat ya. Jadi kalau saya tulis di bawah, jadi persamaan ini saya ganti V dot-nya. Jadi mu R double dot min mu R. Nah, V dot itu tadi adalah L per L per mu R kuadrat. Mu R kuadrat. Ini semua dikuadratkan. Ya kan? Karena ini adalah V dot kuadrat. Sama dengan minus do V do R. Nah, Anda lihat sekarang keuntungannya dengan tadi ada integral pertama, maka kita bisa mereduksi dua persamaan yang terkoppel tadi menjadi hanya satu persamaan. Ya. Jadi alih-alih menyelesaikan persamaan untuk R dan V secara terpisah, ya, meskipun harus simultan, sekarang kita tinggal menyelesaikan persamaan untuk R saja. Ya. Nanti kalau sudah dapat R-nya, kita bisa masukkan ke dalam sini untuk mencari fungsi V-nya. Ya. Jadi tidak harus simultan, di sini keuntungannya. Oke, ini kalau saya uraikan, maka jadi apa? Mungkin saya tulis langsung, hasilnya adalah mu R double dot ya, minus L kuadrat per, Anda lihat mu, di bawah ada mu, ada R pangkat 3. Ya. R pangkat 3, sini minus do V, do R. Oke, ini hasilnya ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, coba kita identifikasi ini persamaan apa.
Ini kalau Anda perhatikan adalah persamaan diferensial biasa, ya, karena variabel bebasnya adalah waktu saja, ya. Ordenya orde berapa? Orde 2, ya, karena di sini ada double dot. Dan Anda lihat fungsi yang dicari adalah R. Yang dicari solusinya adalah R. Dan R di sini muncul dalam suku kedua ini muncul dalam bentuk nonlinear, ya. Jadi inilah PDB orde 2 nonlinear. Dari kuliah fisika matematik kita tahu bahwa persamaan diferensial yang nonlinear itu selalu lebih sulit dicari solusinya dibanding persamaan diferensial yang linear, ya. Apalagi ini orde 2, ya. Dan artinya untuk persamaan diferensial yang nonlinear itu tidak ada solusi umum, tidak ada pola solusi umum, ya. Harus dilihat case by case, ya. Kasus per kasusnya, ada kasus tertentu yang persamaan nonlinear itu bisa diselesaikan atau bisa disederhanakan menjadi persamaan yang linear. Bisa. Atau mungkin disederhanakan jadi PDB orde 1, ya, diintegralkan. Mendapatkan integral pertama dari persamaan nonlinear ini, ya. Tapi untuk kasus-kasus yang lain, ya, bisa jadi tidak bisa disederhanakan, ya. Jadi harus diselesaikan as it is. Nah, untungnya pada kasus kita ini, ya, kalau kita perhatikan, kita punya benefit lain bahwa persamaan ini ternyata bisa kita sederhanakan, bisa kita simplifikasi. Simplifikasinya bagaimana? Simplifikasinya adalah sebagai berikut. Persamaan ini bisa kita simplifikasi. Kenapa? Karena ini akan berkaitan dengan adanya satu kuantitas yang kekal dari Lagrangian kita, selain momentum angular. Jadi tadi kita sudah punya momentum angular sebagai kuantitas yang kekal, ya. Nah, ternyata sistem kita ini, ya, Lagrangian ini juga memiliki kuantitas kekal lain selain momentum angular. Kuantitas apa itu? Nah, kita akan lihat di sini. Nah, ini caranya gimana untuk menyederhanakan persamaan itu? Persamaan ini kita kalikan kedua ruasnya dengan R dot. R dot ini ya berarti artinya adalah dr dt, ya. Kita kalikan kedua ruasnya dengan R dot. Dikalikan dengan R dot, ya, maka ruas kiri menjadi mu R double dot R dot, gitu, ya, minus L kuadrat per mu R pangkat 3 R dot, ya, ini sama dengan minus do V do R R dot. Oke. Apa keuntungannya kita kalikan dengan R dot? Ternyata kita bisa perhatikan kalau kita kalikan dengan R dot, coba tinjau yang suku yang ruas kanan dulu, ya. R dot adalah dr dt, maka saya punya ini do V do R dr dt. Anda lihat ini tiada lain daripada aturan rantai untuk menulis dv dt, ya kan? Bagaimana dengan suku yang kedua? Suku yang kedua, yang ini, ya. Kalau Anda perhatikan, suku kedua ini, ya, bisa Anda dapatkan sebagai d per dt dari apa? Anda lihat, L kuadrat dan mu ini adalah konstanta, ya. L kuadrat per mu ini konstanta, maka saya punya minus di sini, maka ini saya tulis sebagai 1/r kuadrat. Jadi saya menurunkan 1/r kuadrat terhadap T. Ya. Ini kan sama seperti ini, ya. D per dt dari min 1/r kuadrat. Ini kan tiada lain daripada min dari min 2, keluar 2-nya, ya. 2 per
R pangkat 3 ya. Lalu ada DRDT atau R dot. Oke, persis sama ya, kecuali sekarang ada duanya. Maka untuk meng-cancel duanya di sini saya butuh 2 di sini. Jadi min L kuadrat per 2 mu R kuadrat. Jadi Anda lihat dengan mengalihkan R dot, saya bisa menyatakan ini sebagai turunan dari sesuatu. Ya. Sesuatu diturunkan terhadap T. Demikian pula yang suku pertama. Ya. Suku pertama ini, oke, karena nggak muat, saya coba lanjutkan di halaman selanjutnya. Ya. Suku pertama ini, kalau Anda perhatikan, ya, suku pertama ini bisa ditulis sebagai D per DT dari, ini ada mu, ya, ini ada R dot kuadrat. Ya. Coba Anda cek. Kalau saya turunkan R dot kuadrat terhadap T, apa yang saya punya? Saya punya 2 R dot R double dot. Ya, persis sama ya dengan ini ya, kecuali ada duanya. Maka di sini saya butuh berikan setengah. Oke, jadi keuntungannya mengalihkan semua ruas dengan R dot, ternyata saya bisa menuliskan semua ruas sebagai turunan terhadap T. Jadi ini bisa saya tulis sebagai berikut ya. Ini di ruas kiri adalah setengah mu R dot kuadrat ya. Lalu di sini ada plus L kuadrat per 2 mu R L kuadrat per 2 mu R kuadrat ya. Lalu di ruas kirinya ada min V saja ya kan. Min V. Nah, ini min V ini bisa saya bawa semuanya ke ruas kanan ya. Maka dengan kata lain, saya bisa menuliskan seperti ini. D per DT, saya punya setengah mu R dot kuadrat plus L kuadrat per 2 mu R kuadrat plus V. V di sini adalah potensial. Ya. Maka ruas kanannya hanyalah 0. Oke. Sekarang luar biasa. Anda bisa coba renungkan. Jadi persamaan diferensial biasa orde 2, ya, non-linear, dengan sedikit manipulasi, saya bisa reduksi dia menjadi persamaan diferensial biasa yang linear. Ya, Anda lihat. Sorry, mohon maaf. Persamaan diferensial biasa orde 1 maksud saya. Orde 1. Ya, kan istilah R dot. Ya. Tapi tetap non-linear, karena ada kuadrat, dan di sini ada 1/R kuadrat. Oke, jadi ini PDB orde 1 non-linear. Kenapa saya katakan saya bisa reduksi jadi PDB orde 1? Karena semuanya ini bisa saya tulis sebagai turunan total, ya, turunan total dari sesuatu sama dengan 0, ya. Maka saya bisa lakukan integrasi langsung di sini. Dengan kata lain, saya dapat integral pertama dari persamaan radialnya, ya. Setengah mu R dot kuadrat plus L kuadrat per 2 mu R kuadrat plus P sama dengan konstan. Nah, konstantanya ini apa? Konstantanya ini, untuk tahu konstanta ini, kita kembali ke lihat ke Lagrangian. Ya. Lagrangian ini gayanya konservatif atau tidak. Ya. Lagrangian ini gaya konservatif atau tidak. Ya. Di awal kita sudah bahas bahwa gaya sentral itu adalah gaya yang konservatif, ya kan? Karena Lagrangian ini konservatif, maka dia time independent. Dan konsekuensinya adalah bahwa integral konstanta gerak ini dapat Anda identifikasi sebagai Hamiltonian atau energi total. Ya. Dan memang ini adalah energi total. Kalau Anda perhatikan, ini dua suku pertama itu tiada lain daripada energi kinetik ya. Sedangkan ini adalah energi potensial. Ya. Dari mana ini energi kinetik? Kalau saya boleh scroll up lagi, tidak lain daripada di sini ya kan, setengah mu R dot kuadrat plus setengah mu R kuadrat V dot kuadrat. Kalau Anda masukkan V dotnya dengan ini,
ya. Kalau Anda masukkan V dot sebagai ini, maka Anda akan dapatkan setengah dari L kuadrat per mu R pangkat 3. Sorry, pangkat 2. Ya. Pangkat 2. Jadi ini adalah suku kinetik. Suku energi kinetik, ini suku energi potensial. Maka jumlah total mereka adalah energi total. Oke. Jadi sekarang kita punya bentuk integral gerak yang kedua, ya, yaitu energi totalnya konstan. Jadi pada kasus gaya sentral ini, jika tidak ada gaya-gaya lain yang bekerja, ya, maka energi sistemnya konstan, ya. Energi totalnya konstan. Dan inilah yang menjelaskan ya kenapa gerak orbit itu bisa bertahan lama, ya kan? Kenapa bumi bisa mengorbit matahari, ya, bumi dan semua planet itu bisa mengorbit matahari dalam tata surya, ya, selama ya secara praktis miliaran tahun. Ya. Nah, energinya kekal. Ya, tentunya secara realistis ada gaya gesek, ya. Misalnya gaya gesek itu mungkin meskipun itu terjadi di ruang vakum, ya, tapi mungkin kita bisa bayangkan banyak sekali terjadi tumbukan antara planet dengan asteroid, ya, ataupun benda-benda langit yang lain. Nah, itu akan slowing down, akan mungkin memperlambat atau mendisipasi energi, tapi tidak terlalu signifikan sehingga disipasinya kecil, ya, sehingga secara praktis kita lihat bahwa gerak orbital itu kekal. Baik, jadi kalau bisa saya rekapitulasi, saya kumpulkan di sini, ya. Saya punya dua integral pertama, ya. Di Lagrangian kita punya integral pertama, ada dua integral pertama. Yang pertama adalah bahwa momentum angularnya kekal, mu r kuadrat v dot, ya. Yang kedua adalah energi totalnya kekal. Plus L kuadrat per 2 mu R kuadrat plus V. Ya, ini semuanya L dan E-nya ini kekal. Baik. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan dua ini, ya, untuk mencari solusi persamaan gerak, ya kan? Caranya gimana? Kita coba lihat persamaan untuk energi, ya. Untuk energi ini bisa kita tuliskan sebagai berikut. Nah, ini kan E-nya konstan, ya, L dan mu konstan. V, nah V ini fungsi R, dan sampai sejauh ini kita belum menspesifikasi bentuk gaya sentralnya seperti apa, atau dengan kata lain bentuk energi potensial dari gaya sentral tersebut seperti apa, ya. Saya biarkan tetap ini general. Oke. Tapi Anda lihat sekarang ini semuanya fungsi dari R saja, karena dan R adalah bergantung pada T, ya. Jadi saya bisa tuliskan sebagai berikut. Setengah mu R dot kuadrat sama dengan E min V R, ya, min L kuadrat per 2 mu R kuadrat, ya. Atau kalau saya akarkan dan saya kali kedua ruas dengan 2 per mu, maka ini menjadi plus minus, gitu, ya. Plus minus akar dari apa? Akar dari 2 per mu E minus V min L kuadrat per 2 mu R kuadrat. Ya.
Nah, R dot itu sendiri adalah dRdt ya kan? Maka di sini kita bisa melakukan integrasi langsung ya. Jadi ini persamaan diferensial order satunya sudah bisa kita lakukan separasi variabel ya, dengan mudah Anda lihat ya. Di sini tidak ada fungsi T sama sekali. Artinya tidak muncul T secara eksplisit di sini ya. Jadi ini hanyalah R saja. Nah, maka saya bisa tuliskan sebagai berikut ya. Anda bisa tulis ini T sama dengan plus minus. Kalau saya integralkan kedua ruas, langsung saya lakukan. Ini adalah integralnya saya ambil dari suatu nilai tertentu sampai R sembarang. Plus minus dari, saya punya dr di sini ya. Sorry. Ini aja deh. Nah, dr dari apa? Dari akar ini semua ya. Akar 2 per mu E min VR, min L kuadrat per 2 mu R kuadrat. Oke. Ini secara prinsip kita bisa integralkan ya, meskipun mungkin integralnya sulit dilakukan secara analitik, tapi secara numerik bisa kita lakukan. Jadi hasil di sini kita dapatkan T sebagai fungsi R. Ya, T sebagai fungsi R. Nah, dalam kenyataannya kan justru radius yang fungsi waktu ya. Maka untuk mendapatkan solusi radius sebagai fungsi waktu, kita inverskan dia ya. Inverskan ya. Sebuah fungsi selalu dapat diinverskan ya. Meskipun kenyataannya bisa jadi susah melakukannya, tapi secara prinsip selalu bisa. Inverskan, maka kita dapatkan R sebagai fungsi T. Nah, ini solusi untuk R-nya. Ya. Dan selama saya belum spesifikasi potensial V-nya, maka saya tidak bisa lakukan integral ini. Ya. Jadi saya harus spesifikasi dulu, baru bisa kita lihat integralnya. Oke, nah ini untuk R sebagai fungsi T. Ya. Kalau sekarang kita ingin mencari V sebagai fungsi T, bagaimana? Nah, ini tinggal dimasukkan aja. R sebagai fungsi T ini. Ya, bagaimana fungsinya? Ya, kita dimasukkan aja ke integral pertama, atau integral gerak yang pertama ini. Ya kan? Maka sekarang dari situ kita bisa tuliskan, maka V dot sama dengan, gitu kan? V dot sama dengan L per mu R kuadrat, ya. Maka V sebagai fungsi T ya bisa langsung saya integral, saya integralkan ya. Ini berarti L-nya konstan, mu-nya konstan, saya bisa keluarkan, saya integralkan terhadap T dari 0 sampai T dt per R. R fungsi T kan, jadi seperti ini ya. Oke. Nah, inilah solusi untuk V ya. Jadi di sini saya dapat V sebagai fungsi T. Oke. Kalau saya sudah dapat ini ya berarti saya sudah dapatkan solusi dari persamaan gerak ya. R sebagai fungsi T dan V sebagai fungsi T. Nah, untuk bisa benar-benar mencari solusinya, tentunya kita harus spesifikasi jenis gaya sentralnya apa, atau bagaimana bentuk potensial V-nya. Ya.
Tapi sebelum saya masuk ke situ, kita bisa menentukan klasifikasi dari jenis-jenis lintasan orbit atau kurva solusi persamaan orbitnya, ya. Bahkan sebelum kita mencari solusinya secara eksplisit sekalipun. Maksudnya gimana? Maksudnya saya bisa meninjau persamaan energi tadi untuk bisa melakukan telaah kualitatif dari bentuk orbit yang bisa ditimbulkan ya. Dari persamaan ini maksud saya. Jadi kalau saya mulai lagi dari situ, kalau saya mulai lagi dari sini, E sama dengan setengah mu R dot kuadrat plus, nah saya akan tuliskan ini sebagai V efektif. Apa itu V efektif? Ya, V efektif ini adalah potensialnya yang asli ditambah suku L kuadrat per 2 mu R kuadrat. Jadi V efektif itu kita bisa menganggap keduanya ini semacam potensial efektif ya. Nah, suku yang kedua ini ya, ini orang sering namakan suku sentrifugal. Sentrifugal. Karena kontribusinya dia terhadap potensial itu selalu positif ya. Di sini kan positif semua ya. Nah, jadi dia sifatnya seperti potensial yang positif. Nah, potensial positif kan kita tahu itu memberikan gaya yang repulsif ya. Nah, ini seperti efek sentrifugal ya, repulsif. Ini sekedar istilah aja ya. Ini tidak berarti bahwa ini adalah potensial dari gaya sentrifugal. Tidak. Makanya saya namakan suku sentrifugal, bukan potensial sentrifugal. Kenapa dia bukan menjadi potensial dari gaya sentrifugal? Karena gaya sentrifugal itu tidak fisis. Ya. Gaya sentrifugal adalah gaya fiktif. Ya, yang saya pernah bahas, gaya sentrifugal ini adalah cara kita menyatakan atau cara kita untuk mengekspresikan bahwa sistem kita itu sebenarnya bukan kerangka acuan inersial. Ini gaya fiktif karena dia gaya yang timbul karena fakta bahwa kita tidak dalam kerangka acuan inersial. Nah, saya akan membahas ini mungkin lebih panjang lebar ketika membahas mengenai gerak di kerangka acuan non inersial nanti. Baik, sekarang kalau saya lanjutkan, nah, kenapa saya butuh menulisnya seperti ini? Karena kalau Anda perhatikan, bentuknya itu persis sekali seperti gerak partikel di satu dimensi ya. Kalau saya punya gerak di satu dimensi, dimensi X gitu ya, maka energi kinetiknya kan setengah M massa X dot kuadrat ya. Energi potensialnya adalah Vx ya. Nah, ini totalnya adalah energi total ya kan. Nah, kalau Anda perhatikan ada kemiripan ya. Di mana X saya ganti dengan R ya. Jadi ini semacam effectively one dimensional motion ya. Jadi sistem gerak orbit akibat gaya sentral ini dapat saya tinjau sebagai gerak di satu dimensi secara efektif ya, di mana dimensi inilah dimensi radial. Oke. Nah, artinya apa? Artinya sekarang sifat kualitatif dari lintasan orbitnya itu ditentukan dari bentuk atau shape potensial efektif ini. Ya, potensial efektif ini akan menentukan sistemnya ini punya bentuk orbit seperti apa, atau mungkin jenis orbitnya seperti apa. Ya. Oke, kenapa bisa begitu? Ya, karena kalau kita tinjau gerak satu dimensi ini ya, solusi persamaan gerak satu dimensi ini itu juga bergantung pada Vx-nya. Kalau misalnya saya punya misalnya Vx-nya itu bentuknya katakanlah seperti ini ya. Ini V-nya, ini X-nya, ini V-nya. Jadi saya punya V-nya seperti ini ya. Maka geraknya hanya bisa terjadi di dalam sumur potensial ini saja gitu ya. Jadi partikel misalnya dia mulai dari sini, maka dia akan bouncing, dia akan bergerak ke sana dan kembali lagi ya.
Atau kalau partikel tepat di dasar sumur potensial, ya berarti dia hanya akan di sini saja. Gitu kan. Jadi ini istilahnya gerak partikelnya itu terikat atau bound state, ya, bounded. Tapi bagaimana kalau saya punya potensialnya, misalnya alih-alih sumur, tapi bukit sekarang? Bagaimana kalau potensialnya bukit, gitu ya? Ini potensial. Nah, beda lagi ya. Berarti kan partikelnya itu kalau partikelnya kebetulan dia punya energi yang tepat sama seperti tinggi bukit di sini, ya berarti partikel itu bisa diam di sini. Ya, meskipun kondisi statiknya ini tidak stabil karena dia bisa sewaktu-waktu meluncur ke kanan maupun ke kiri akibat sedikit goyangan atau guncangan. Tapi kalau misalnya partikel ini punya energi yang kurang dari puncak barrier ini, puncak tembok potensial ini, misalnya di sini energi partikel dia datang dengan energi segini gitu ya. Ya, maka secara klasik dia tidak bisa menembus ya. Secara klasik Anda tidak bisa menembus tembok ya. Kita akan berbicara dalam mekanika kuantum ada partikel yang bisa menembus potensial penghalang. Tapi secara klasik tidak bisa. Jadi kalau dia datang seperti ini, dia akan kembali lagi seperti ini. Maka geraknya akan dipantulkan atau istilahnya mungkin dibelokkan gitu ya. Nah, ini contohnya orbitnya ini orbit yang tidak terikat ya, atau dalam banyak kasus ini adalah scattering state ya, orbit yang terhambur. Ini orbit terikat ya, bound state, ini scattering state. Jadi nasib dari orbitnya itu ditentukan dari bentuk potensial, dan itu juga bisa kita terapkan untuk menganalisis gerak orbit akibat gaya sentral ya. Nah, untuk bisa menganalisis bentuk potensialnya tentunya saya harus menspesifikasi apa V-nya ya. Sekarang saya ambil contoh yang ini akan menjadi aplikasi kita yang relevan nanti, yaitu gaya inverse jarak kuadrat ya. Gaya yang sebanding dengan inverse jarak kuadrat ya. Yaitu gayanya dapat dinyatakan sebagai, ya, mungkin saya ambil skalar gayanya saja ya. Sebagai suatu konstanta dibagi R kuadratnya. Ya, Anda perhatikan ini dipenuhi oleh kasus gravitasi ya, maupun kasus Coulomb. Ya. Jadi gravitasi dan Coulomb itu gayanya adalah inverse square law. Tentunya dengan K yang berbeda-beda. Nah, pada jenis gaya seperti ini ya, maka maka potensialnya seperti apa? Potensial yang memberikan K seperti F seperti ini kan dapat kita nyatakan sebagai min K per R ya. Dengan mudah Anda lihat dari sini F-nya adalah minus grad V ya. Kalau saya tarik gradien ini, saya akan dapatkan ini adalah plus K per R kuadrat ya. Oh, sorry. Jadi saya akan, untuk memudahkan, saya akan berikan minus di sini ya. Minus. Jadi di sini akan minus juga. Nah, minus ini pada kasus gravitasi ya, karena gravitasi itu sifatnya atraktif ya. Pada kasus Coulomb, kalau atraktif ya berarti ada minusnya. Kalau kasus Coulomb yang repulsif, maka K-nya itu sendiri adalah negatif. Jadi F-nya positif semuanya. Oke. Jadi dengan kata lain, potensial efektifnya itu dapat ditulis untuk kasus inverse square law ya, adalah min 1 K R kuadrat plus L kuadrat per 2 mu R kuadrat. Atau ini kalau saya lihat sebagai kesebandingan ya dengan mengabaikan konstanta-konstanta yang muncul ya.
Ini sebanding dengan ya min 1/r kuadrat, sorry kok 1/r kuadrat, ini 1/r menurut saya. Ini gaya apa potensial kan ya. Min 1/r plus 1/r kuadrat. Oke. Jadi potensial efektifnya seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal plot aja potensial efektifnya seperti apa. Baik, saya akan coba dengan ilustrasi memplot bentuk potensial tersebut ya di Wolfram Matematika ya untuk memudahkan Anda bisa melihat bentuknya yang ilustratif gitu ya. Jadi kalau bisa saya tulis seperti ini, K per R plus L kuadrat per 2, ini saya tulis M saja, R kuadrat. Ya, Anda perhatikan, ya, ini adalah ekspresi dari apa? Oke, saya perbesar ya. Jadi ini adalah bentuk dari potensialnya ya. Sekarang kalau potensial efektif maksud saya. Sekarang saya coba plot ya. Saya akan plot potensial tersebut ya. Saya akan spesifikasi M, K dan L-nya sembarang ya. M-nya 1, misalnya K-nya adalah 1, L-nya 1 saja ya. Nah, saya akan coba plot. Saya akan coba plot gimana kalau saya plot yang min K per R dulu. Ya. Plotnya dari 0 sampai oke. Anda lihat ya plotnya seperti ini gitu ya. Nah, kalau saya ganti sekarang suku pertama. Nah, yang tadi dari bawah ke atas sampai asimtot ke 0, sekarang dari atas ke bawah asimtot ke 0 ya. Jadi kalau saya gabungkan semuanya ya, Anda akan lihat plotnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat pembentukan plot ini ya dengan menuliskan ininya saja. Kontribusi dari masing-masing sukunya ya. Oke, kalau Anda perhatikan gambar ini, nah, tadi kita punya tiga warna di sini ya, warna yang hijau, warna yang orange ya, dan warna yang biru. Nah, warna biru ini adalah perpaduan antara warna yang orange dan yang hijau. Ya. Yang hijau ini adalah suku sentrifugal, ya, suku yang ini. Kenapa ini suku sentrifugal? Karena suku sentrifugalnya positif ya. Dia nilainya positif sehingga ketika R-nya mendekati 0, nilainya kan mendekati plus tak berhingga. Plus infinite. Nah, yang dari bawah yang orange ini adalah kontribusi dari potensial gravitasi atau potensial Coulomb-nya tadi ya. Kenapa dari bawah? Karena ini minus ya. Jadi dia akan mendekati min tak berhingga ketika R kecil. Nah, kombinasi antara keduanya, kalau saya jumlahkan keduanya, itu membentuk
shape atau bentuk potensial yang seperti ini, seperti warna biru, ya, seperti warna biru. Jadi dia akan datang dari plus tak berhingga turun ke bawah, ya. Tapi ada batas, ya, ada batas di mana dia akan bounce back, akan naik lagi ke atas, dan setelah itu dia akan mendekati 0 secara asimptotik dari bawah. Nah, ini bentuk potensial efektif untuk kasus inverse square law, ya. Oke, minimal ada gambaran. Saya coba kembali ke sini, ya. Baik. Nah, artinya sekarang tadi gambarannya seperti itu, ya. Kalau boleh saya jangan pakai deh. Kalau boleh saya gambarkan di sini. Gitu, ya. Nah, ini mohon maaf, mungkin gambarnya tidak sebagus yang tadi, tapi kan minimal sudah dapat gambaran tadi, ya. Dia akan datang, ya. Dia datang dari atas, dari plus tak berhingga, lalu dia akan bounce back seperti ini, ya. Dia akan infinite asymptot ke 0. Kurang lebih seperti ini gambarnya, ya. Nah, ini adalah V efektifnya. V efektif, dan inilah R. Nah, potensial seperti ini, dari bentuk potensial seperti ini kita bisa meramalkan orbit-orbit apa saja yang mungkin di sini, yang muncul di sini, ya. Caranya gimana? Kita lihat tadi T plus V, sorry, mungkin saya koreksi, setengah mu R dot kuadrat plus V efektif, ya, sama dengan E, ya kan? Ini positif, ya kan? Ini selalu positif, sehingga dari sini kita punya bahwa energinya itu harus selalu lebih besar atau minimal sama dengan V efektif, ya. Ya, ini lebih besar atau sama dengan 0. Ya kan? Maka tidak diperkenankan partikel atau sistem punya energi yang lebih rendah dari potensial efektif, ya. Jadi kalau saya punya energi yang di bawah titik terendah potensial efektif ini, maka tidak akan terjadi gerak, tidak ada motion di situ karena tidak diperkenankan, ya, melanggar kondisi ini, ya. Maka energi terendah yang bisa dimiliki oleh si sistem adalah ini, ya. Ya, kalau boleh ini, ya. Ini saya namakan energi terendah, ya. Saya namakan energi E1 lah. Jadi ini energi yang boleh yang paling kecil yang boleh dimiliki oleh sistem atau oleh si partikel yang mengorbit sumber massa. Ya. Ini menyinggung, ya. Mohon maaf, ini menyinggung. Oke. Nah, di atas itu boleh, ya. Jadi sekarang saya bisa punya spektrum orbit, ya, yang diparametrisasi oleh spektrum energinya, ya. Dan ini sini spektrumnya continuous, ya. Jadi meskipun saya menggambarkan diskrit, ya, tapi level-level diskrit, tapi ini cuma sekedar ilustrasi aja. Sebenarnya Anda bisa punya level spektrum energi yang kontinu dari sini sampai ke atas, ya. Cuman saya memberikan ilustrasi yang representatif aja. Misalnya di atasnya E1, maka saya bisa punya secara prinsip di mana saja, saya ambil di sini, ya. Ini saya namakan E2. Apa yang membedakan E1 dan E2? Kalau di E1, Anda lihat, dia hanya menyinggung di satu titik saja, satu titik R saja, ya.
Sini, titik R ini. Ini saya namakan R1. Artinya apa? Artinya orbit dengan E1, dengan energi E1, dia hanya mengorbit, lintasan orbitnya adalah punya satu radius saja, satu jari-jari saja. Nah, ini dengan mudah bisa dipahami ya, kalau suatu orbit, dan ini orbitnya tertutup, punya satu jari-jari saja, maka orbitnya tidak lain adalah lingkaran. Ya, jadi ini orbit sirkular ya, atau lingkaran. Orbit sirkular. Jadi orbitnya di sini lingkaran. Kalau kita punya energi E1, partikel tersebut punya energi E1, maka partikel tersebut mengorbit dengan orbit lingkaran. Bagaimana kalau dia punya energinya E2? Kalau dia punya energi E2, maka dia punya dua jenis orbit, dua jenis radius di sini. Di sini ya, yang berpotongan dengan V efektif ya. Di sini ada R2A dan R2B, ya kan? Nah, berarti ini orbitnya tetap bound, tetap terikat karena dia hanya berada di sumur potensial, ya. Tapi dia orbitnya istilahnya berinterpolasi antara R2A dan R2B. Ya. Bentuk orbitnya apa, Pak? Ya, bergantung. Itu tidak bisa kita jawab dalam analisis ini ya. Itu bergantung bentuk spesifik dari V efektifnya. Oke, pada kasus V efektifnya seperti ini ya, Coulomb atau gravitasi, maka nanti kita lihat bahwa ini orbitnya adalah elips ya. Tapi secara umum tidak harus elips ya. Kalau V-nya beda, tidak seperti ini, maka orbitnya tidak harus elips. Dia bisa apapun ya, yang penting dia berinterpolasi antar dua radius atau dua radi ya. Nah, pada spesifik kasus inverse square law, maka ini adalah orbitnya elips. Anda perhatikan, elips itu kan dibentuk dari lingkaran yang terdeformasi ya, sehingga dia punya dua fokus dan dia juga punya dua apa istilahnya dua sumbu ya, dua sumbu. Sumbu mayor dan sumbu minornya. Nah, itu dicirikan dengan adanya dua radius seperti ini. Nah, ini untuk sebagian besar di sini akan memiliki dua radius ya, sampai ketika tepat Anda punya energinya sama dengan V efektif 0 ya. Kalau energi sama dengan V efektif 0 ya, di sini gitu. Ini E3 saya namakan. Maka Anda lihat bahwa ini tidak lagi bounded ya, tidak lagi terikat. Kenapa? Karena sumurnya ini satu kakinya itu apa istilahnya asimptotik ya. Jadi dia akan punya satu R saja di sini ya. Tapi dia tidak terikat, jadi bukan lingkaran di sini ya. Ini R3 saya namakan di sini ya. Ini R3. Nah, dalam konteks inverse square law, maka E3 ini contoh dari orbit yang tidak terikat ya, unbounded, dan dia bentuknya adalah parabola. Nanti kita akan turunkan kenapa dia bentuknya parabola. Dan terakhir, kalau saya punya energi yang di atas itu, ini sudah unbounded ya, sudah tidak terikat juga. Jadi misalnya saya punya orbit di sini energi apa? Ya, energinya. Ya, kalau energi di sini jelas unbounded karena kenapa? Dia hanya punya satu radius ya. Setelah itu dia akan kembali lagi ke tabring. Anda bisa membayangkan seperti ini, satu partikel datang dengan level energi ini, dia menumbuk dinding potensial dan setelah itu akan kembali lagi ke tabring. Ya. Ini E4. Pada kasus inverse square law ini adalah hiperbola. Nah, ini ada di sini ada R4 di situ ya.
Jadi kita lihat hanya dengan menganalisis potensial efektif saja, kita bisa mengklasifikasi orbitnya itu apakah bounded atau unbounded ya. Dan pada kasus potensial inverse square law, bahkan kita sudah bisa punya 4 spektrum jenis orbit ya. Nah, sebenarnya 4 spektrum jenis orbit ini tidak obvious ya. Yang obvious cuma orbit circular saja. Tapi elips, parabola, dan hiperbola ini sebenarnya tidak bisa dilihat secara obvious dari sini ya. Tapi bahwa elips itu bounded dan parabola serta hiperbola ini unbounded itu bisa dilihat dari analisis potensial. Nah, untuk tahu secara unambiguous bahwa orbit ini pasti elips, ini parabola, ini hiperbola. Nah, kita harus mencari solusi dari persamaan orbitnya. Oke, inilah yang kita namakan sebagai klasifikasi orbit berdasarkan bentuk dari potensial efektifnya. Baik, sekarang saya baru akan masuk ke bentuk dari atau solusi di persamaan orbit. Nah, kalau kita perhatikan di atas ini, ini ya, solusi dari persamaan orbit itu artinya adalah kita mencari R sebagai fungsi T dan V sebagai fungsi T ya. Artinya ini adalah mereka adalah fungsi parametrik ya. R sebagai fungsi T dan V sebagai fungsi T. Ya, kalau Anda sudah tahu itu, secara prinsip Anda sudah bisa tahu di mana posisi dari si planet yang mengorbit tadi untuk setiap waktunya, ya kan? Karena ini kan menggunakan koordinat polar ya, R dan V. Ya. Jadi kalau keduanya sudah dispesifikasi, kita sudah tahu koordinat mereka secara spesifik untuk setiap waktu. Nah, kita bisa menyederhanakan ekspresi parametrik ini, ya. Alih-alih menyatakan solusi orbitnya dalam R sebagai fungsi T dan V sebagai fungsi T, sebenarnya kita bisa menyatakan solusi orbitnya dalam bentuk R sebagai fungsi V atau V sebagai fungsi R, ya kan? Dan dari sini sebenarnya bisa terlihat ya, R sebagai fungsi T, V sebagai fungsi T, ya kan? Kalau saya inverse salah satunya, ya misalnya tadi R sebagai fungsi T. Saya bisa inverse-kan, saya dapatkan T sebagai fungsi R. Nah, solusi yang kedua adalah tadi V sebagai fungsi T, ya kan? Nah, maka kondisi T sebagai fungsi R ini dapat saya masukkan ke sini. Jadi dari situ saya dapat V sebagai fungsi R. Jadi alih-alih parametrik saya bisa menyatakan V sebagai fungsi R. Atau ya saya inverse-kan aja R sebagai fungsi V. Ya. Nah, ini yang akan kita coba formulasikan. Karena dengan menyatakan R sebagai fungsi V atau V sebagai fungsi R ini kita bisa lebih jelas memplot bentuk grafiknya ya. Dan bisa dengan mudah mengklasifikasi jenis kurvanya itu apa. Baik, saya akan mulai dari mana? Saya akan mulai dari sini ya. Tadi saya punya V dot itu kan adalah dV dt. Ya kan? Lalu R dot tadi adalah dr dt. Nah, kalau saya ingin menyatakan dV dr, ini artinya dengan aturan rantai saya bisa tulis adalah dV dt per dr dt, ya kan? Tapi ini adalah V dot per R dot. Maka saya bisa menyatakan ini dV sama dengan V dot per R dot dr. Ya, berarti tinggal diintegralkan aja, ya kan?
Jadi di sini V-nya adalah integral gitu ya. Integral dari V dot per R dot dr ya plus suatu konstanta integrasi, ya kan? Nah, V dot ini apa? V dot ini kita sudah tahu. V dot itu adalah ini ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi tadi V dot-nya itu dari mana? Dari sini ya. Dan R dot-nya dari mana? Ya, dari sini. Ya. Jadi saya masukkan semuanya. Kalau kita masukkan semuanya, maka V sebagai fungsi R ya itu bisa ditulis ya, ini ada plus minus karena tadi ada akar ya, integral dari, nah ini integral terhadap R, maka saya masukkan R0 sampai R sembarang. Nah, Anda lihat langsung aja saya tulis ya, Anda bisa cek bahwa ini benar. Di sini ada L per R kuadrat ya. Lalu di sini ada di bawah ini ada akar. Nah, ini saya tulis 2 mu dikali E min VR min R kuadrat per 2 mu R kuadrat. Oke. Nah, ini adalah ekspresi V sebagai fungsi R. Ya. Kalau kita bisa integralkan ini, ya berarti kita dapat solusinya. Solusi V sebagai fungsi R. Kalau sudah dapat V sebagai fungsi R, ya maka mudah secara prinsip untuk mereverse, yang membalik jadi R sebagai fungsi V. Baik, ini adalah formalisme yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan solusi persamaan gerak. Oke, baik. Mungkin saya akan lanjutkan pembahasan ini di kuliah sinkronus di pertemuan selanjutnya. Saya sudahi sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.